medial. Ya. Kenapa medial? Jadi iya betul. Ini kan kondisi knee itu seharusnya gerakan itu kan pasti extensi. Dia tidak akan mungkin melakukan gerak medial atau ke lateral. Beda dengan hip, ya kan? Kalau hip dia ada ke lateral, ke medial, mungkin exorotasi, endorotasi. Tapi kalau untuk knee dia hanya fleksi dan ekstensi. Dia tidak akan mungkin melakukan gerakan ke lateral atau medial gitu. Nah, lihat struktur pada tulang tibia, kemudian pada femur ya di sana. Dia bentuknya seperti ini kan. Kenapa dia tidak bisa ke lateral atau ke medial? Karena di situ diselimuti oleh beberapa ligamen untuk stabilitas pada knee-nya gitu. Di samping itu ada patella sebagai tempurung gitu. Jadi kemudian di situ dililit sama ligamen. Sehingga dia tidak akan mampu untuk ke lateral atau ke medial. Jadi kalian bisa bayangin kalau di situ tidak ada ligamen-ligamen itu, tentu ini kamu bisa belok ke sana, belok ke sini kan. Gitu. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang menjadi kasus patologis di mana ligamen-ligamen ini bermasalah sehingga ada gerakan dia ke medial atau ke lateral atau ke anterior atau posterior gitu. Jadi terlalu hiper ke anterior atau hiper ke posterior. Tentu itu kaitannya dengan instabilitas yang mengganggu dia pada saat berjalan, duduk, berdiri gitu. Pasti kan? Ketika dia duduk ke berdiri, kamu bayangkan ketika knee itu tidak mampu untuk menstabilitaskan posisi berdiri, yang terjadi apa? Goyang gitu. Sehingga itu betapa pentingnya dia diselubungi oleh beberapa ligamen. Nah, tes ini adalah kita untuk mengetahui apakah dia stabil nggak gitu ligamen-ligamen itu. Itu maksudnya ya. Jadi yang pertama adalah instabilitas pada bidang medial. Apa tes yang pertama? Ada valgus stress ya. Untuk mengetahui itu ya, valgus stress test itu adalah kita menggerakkan dia. Kalau valgus itu ke medial atau ke lateral? Valgus ke lateral gitu, sehingga kita menggerakkan dia ke lateral. Kenapa? Karena kalau misalkan dia bergerak ke lateral, berarti bagian medialnya dia tidak stabil. Ngerti? Karena kalau misalkan ini ke sini ya, nah ini kan yang kerjanya medial untuk menstabilkan dia untuk tidak terjadi gerakan ke lateral. Gitu. Jadi kalau misalkan ada valgus stress test, kamu arahkan dia ke lateral. Ngerti ya? Itu kuncinya gitu. Lebih mudahnya menghafal. Ya. Nah, caranya gimana? Pak, ini bisa dibuka. Enggak apa-apa. Nah, kita lihat pada knee-nya. Di sini ada patella kan? Nah, pada saat kita cek, kita lihat bentuk dari pergerakan di area sini. Ya, satu, tangan kanan kita memfiksasi area sini. Satu ada di bagian malleus medialis. Nah, gerakannya adalah ini kamu dorong ke sana, ini kamu tarik ke sini. Itu secara bersama. Jadi dorong ke sana dan ke sini. Tentu ini tidak ada pergerakan bukan? Dia ngunci. Ketika kamu push, ini kekunci. Artinya ini ligamennya bagian medial baik. Kalau dia ada pergerakan, berarti ini yang bermasalah, bagian medial. Harusnya begini, tidak ada pergerakan apapun. Jadi ini udah kekunci nih, kamu nggak bisa menggerakkan dia. Jadi dia stabil. Tapi kalau ada pergerakan, nah itu harus was-was. Grade 1 3 mm, jadi pergerakannya 3 mm ya, kamu jangan bayangin pergerakan ya. Dihitungnya gimana? Ini di sini ada gerakan sedikit 3 mili aja, pergerakan sedikit 3 mili. Kamu gini 6 mili grade 2 per setiap 3 mili, 3, 6, 9. Grade 1 3, grade 2 6, grade 3 9. Di sini nanti ada gerakan.
nggak nih? Ini kan nggak ada kan mas? Dia kunci. Nanti kamu coba rasain punya temen. Oke, itu adalah valgus Stress test. Kemudian yang kedua, Ada Handstand valgus stress test. nah ini di posisi angkat sedikit, Pakai guling nggak sih? enggak, sedikit aja. Terus kamu hati-hati aja, dia jangan fleksi dan ini lemes aja. Nah, terus kamu dorong ke sana. Nah, sama. Oh, sama tapi Iya, sama dengan tadi. Ada pergerakan enggak? Berarti kalau misalkan kan saya lihat di YouTube, jadi dia pakai kayak yang buat bulatan gitu. Iya, benar, Itu bisa. bisa. Bisa, Berarti kita nggak usah ngangkat tuh. Jadi tinggal mendorong di bagian sini. bisa. Tapi kalau saya lebih keangkatin. Ya cuma di ini aja. Oke, aman dia. Oke. Terus berikutnya pemeriksaan bidang ke lateral. Oke, lateral apa? ada varus. Nah, teman-teman kalau varus berarti Kebalik. ya, berarti dia arahnya ke Medial. medial. Apa yang terjadi? Kita tinggal pindahin tangan aja. Ke arah medial. Ini ke sini, ini ke sini. Oke, di ini yang didorong sana, ini ditarik ke sini. Nah, ini stabil. Nanti coba dengan teman-teman masing-masing ya. Oke. Terus yang kedua, Ada homestone varus. ya ini Sama. sama. Kita relax aja, Mbak. Homestone sama. Ya, ini juga tidak ada pergerakan. Jadi bedanya nanti yang pertama tidak diangkat 10 sampai 20 derajat, yang bookstone itu dia diangkat 10 sampai dengan 20 derajat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum. Berikutnya, Adalah Lodgman test. ya, posisinya adalah tengkurap. Front itu tengkurap. Jadi posisi pasiennya ke tengkurap. Yuk, tengkurap. Oke, gantian ya di sini. Ya. Berikutnya adalah ini diangkat kurang dari 45. Ya. Sama kita arahkan dia ke media. Ya, jadi ini kita dorong ke sana. Ya, ini tarik. Oke. Relax aja. Oke, di sini kita lihat apakah ada stabil tidak dia ke media. Ini sedikit mungkin kurang dari 3, tapi dia ada. Yang sebelah kiri tadi kanan ya Mbak? Tadi kiri, ini kanan. Oh, ini kanan ya? Oh iya, beda kaki ya. Ini tidak stabil daripada yang situ. Tidak tuh. Oh, berarti rasain. Oh, balik pergerakan. Iya, dirasain teman-teman ngerasain. Nah, ini ada yang tidak stabil, pernah kepleset, jatuh dan sebagainya. Hah? Yang ini. Ya. Ini tidak stabil daripada yang Takut. kiri. Oke, nanti teman-teman ngerasain mana yang stabil, mana yang enggak. Ya, ini caranya. Kemudian berikutnya, Pemeriksaan stabilitas bidang anterior. ya, anterior drawer test. Ya, Mbak, teman-teman. Iya. Oke. Kemudian ini Diterapkan di toko. ditekuk. Kemudian Dimasukkan jadi. ya, betul. Kita stabilisasinya pada sini. Ini bednya enggak ini ya. Enggak
gurumi bagi saya. Terus ini kita rasakan di bagian sini tibia. Arahnya ke anterior. Tangannya kita nih masuk ke sini. Kemudian kita rasakan di bagian tibia. Jadi jempolnya kita merasakan ada nggak pergerakan nggak di area tibia itu. Gitu ya. Kalau yang nggak normal ada pergerakan tuh. Ada 3 mili itu. 3, 6, 9. Jadi hanya mili aja. Nah ini ke depan. Oke, aman. Ya meskipun dia merasa ke depan, tapi di sini dia tidak ada. Oke, itu interior. Draw Lanjut ke posterior ya sekalian. Kalau posterior dia arahnya ke posterior. Dia di dorong. Ah ini ada posterior. Posterior dia bermasalah. Sekarang kan oh iya sih, nasi Posteriornya enggak. ganti kaki sapi. Nah, posteriornya. Oke, posterior. Terus yang anterior kembali. Aktif ya. Apa? Berikutnya aktif anterior test. Anterior. aktif anterior. Ya, aktif. Jadi posisikan ini, kemudian pasien diminta untuk mengangkat kakinya ke atas. Oke, yuk angkat kaki ke atas, kemudian kita tahan. Nah ini, ya kan dia masalah. Ternyata di anterior dia juga, mungkin di anterior test dia nggak rasa ya. Tapi ketika kita aktifkan, nih, terus Bedanya benjolan cekungan, atau cekungan karena dia tibianya maju ke depan. Kita tahan dengan sini. Yuk angkat ke atas. Dia tibianya maju ke depan. kalau ada cekungan berarti dia anteriornya yang bergerak. Iya. Tapi kalau misalkan posisikan ini ada cekungan posterior, nya Apa juga masalah. kalau diem gini Iya, karena itu saksain kayaknya nggak salah. Tes berikutnya ya, saksain tes. Iya. Cuman dia posterior, ketika kita posterior kan, posterior drawer test dia positif. Berarti artinya juga posterior. Jadi masalahnya dia ke anterior, posterior. Tadi medial enggak ya? medial Posterior lateralnya yang lateral yang kanan. Tapi dia ini, jadi masalahnya dia ke anterior sama posterior. Gitu. Jadi kan ada beberapa tes tuh ya. Posterior ada dua tes. Itu salah satu positif, berarti dia itu yang terkena. Jadi tetap positif, gitu. Oke. Terus berikutnya posterior ya. Bingung nggak? bingung Gimana? yang aktifnya sih Bu, maksudnya Aktif. dia cekungannya tuh bisa dilihat dari mata aja atau harus dipalpasi? Harus dari mata kayak tadi. Angkat ke atas. Oh ini tuh di isometrik? Di isometrik. Jadi angkat ke atas, angkat ke atas, angkat ke atas. Terus kita tahan, angkat ke atas. Dorong ke atas. Dorong tangan saya, dorong tangan saya. Dorong tangan saya, dorong. Cekungan yang ini ya? Nih. Nanti kayak gini yang salah anterior. Ya kan Posterior dong. Tapi ini diem dia juga ada Bu, berarti dia Dia posterior. Iya. Jadi dia kalau diem posterior kalau diem gini, posterior namanya saksain. Ada tes saksain? Ada. Kalau jadi kalau kita ke pasien posisikan gini, nah kita harus kalian lihat. Oh ini nggak ada. Kalau ada posterior, kita udah di kepala posterior. Terus kita anterior, ada nggak posterior, cobain. Terus kemudian aktif, draw test. berarti urutannya dari yang ditekuk dulu gitu? Iya, kalau saya tuh mas, saya kan sekalian. Gitu. Tapi kalau teman-teman boleh mau satu-satu dulu nggak apa-apa. Ya, kalau saya sekalian. Jadi ini udah, terus mulai coba anteriornya gitu kan.
coba posteriornya, coba aktifnya gitu. Terus udah ketemu, oh dia anterior posterior juga. Berarti kalau misalkan ditekuk ada cekungannya itu udah positif. Ada posterior. Kita udah mikir, oh ini posterior. Meskipun posterior kan banyak kan tesnya lagi, ya kita cobain tes berikutnya positif nggak? Tapi udah menjuru ke punya Udah. Teman-teman kalau dapetin satu, mesti itu tetap dia kena pasiennya. Jadi treatmentnya tetap ke posterior juga. Meskipun hanya satu loh yang ditemuin. Berarti anterior tetap harus dites ya? Iya, ya mau yakinkan aja sih. Bener nggak ya? Gitu kan kadang-kadang, oh iya gitu. Oh udah, kalau Denny udah kena nih gitu. Apalagi ditambah nyeri. Misalkan kita aktifkan, angkat ke atas, dorong tangan saya sakit, udah. Sakit ya Mas ini. Iya, udah tambah sakit. Wah, sakit nggak Pak? Enggak. Iya, tapi kalau sakit biasanya dia masih kondisi akut ya kadang-kadang. Jadi misalnya habis cederanya nggak lebih dari sebulan. Tapi kalau udah lama itu biasanya nggak sakit. Tapi itu ligamennya. Iya, ligamen. Betul. Kalau misalnya habis aktivitas keseharian tuh capek terus nanti sakit. Over nggak sih? Iya. Nah itu ketika dia instabilitas ini nggak instabil, apa yang terjadi? Kompensasinya ke otot. Ototnya jadi overuse. Kalau itu di massage aja cukup kan Bu? Ya kalau ligamen enggak. Enggak, kalau untuk yang tadi kan overuse tadi. Iya, rilis. Berarti kalau untuk ligamen itu Exercise, strengthening. Apa tadi? Gitu. Terus. Masih Nah, kalau muscle-nya, nah kita rilis muscle-nya. Kalau capek-capek itu kan, nah itu muscle. Kamu rilis aja ototnya. Nah, ligamennya distabilkan dulu, instabil, kasihin tapping, kasihin inflamasinya, kasih US gitu. 3 hari, 4 hari dia udah bagus kan, nah kamu strengthening. Squat, udah sembuh. Tapi ototnya juga harus dirilis dulu, kalau enggak tetap overuse dia. Ya gitulah treatmentnya. Ya, cuman kalau ini biasanya anak muda ya. Kalau udah lansia artritis bukan karena bukan karena jatuh, bukan karena cedera, itu nggak, lebih ke artritis. Itu juga sama sih, mesti ini quadricep, hamstring, tibialis anterior itu yang kompensasi ototnya kan. Kalau udah kronis banget sampai ke punggung, pelvic tiltingnya terganggu gitu. Itu kalau udah kronis banget. itu bisa menjalar. Bukan menjalan karena kompensasi tubuhnya. Jadi ketika sini kerjanya berat, nggak instabil kan, akhirnya tubuh gimana caranya biar tetap stabil, biar tetap gak jatuh gitu. Nah kan jadinya kompensasinya nggak cuma di lutut, menjalarnya, jadi kompensasinya sampai ke punggung biar nggak jatuh sebenarnya, bukan menjalar sih. Berarti LBP bisa disebabkan dari lutut? Bisa banget, itu banyak. Gitu, bisa. Makanya kita ceknya, kadang keluhannya malah justru yang LBP, ininya nggak mengeluhkan gitu. Karena apa? Ini kan nggak kerja jadinya, karena nggak stabil, nggak kerja punggungnya gitu. Jadi kan kerasa sakit punggungnya, padahal problemnya di sini gitu, banyak ya. Oke. Bingung? Berarti dua-duanya dong kalau sampai itu. Bingung? Ulangi ya, dari anterior dulu aja. Kita satu-satu aja dulu ya, biar gak bingung ya. Oke. Yang anterior tadi ada gini ya caranya ya. Oke. Terus berikutnya aktif anterior. Dia ke atas, terus kamu tahan ya, lihat di area sini ya. Atau kita bisa kerasa sih, misalkan kamu fiksasi di sini, yuk ke atas Mbak. Nah kita lihat, turun ke atas lagi, kita lihat, itu juga kadang-kadang terasa, cuman jarang sih. Saya lebih suka yang ini gitu, dilihat aja udah kelihatan gitu ya. Oke, terus berikutnya Posterior trapez. ya, sama, tapi ini arahnya ke Posterior. posterior ya. Tetap kamu fiksasi di sini, tetap peganganmu di sini, terus mau dorong ke posterior.
kamu rasakan di sini. Nanti coba teman-teman ngerasain punya temannya ya. Berikutnya Posterior saccine. posterior Saccine. saccine. Tadi saya bilang apa? Saccine. Posisikan ini, kamu lihat ada cekungan nggak di area sini? Gitu. Oke, terus berikutnya Posterior legmentes. posterior Legmentes. ligamentis. Posisinya Tengkorak. tengkorak. Oh, wis ngantuk dulu. Ter Agak ke samping sini, Mbak. Dekat saya. Geser lagi. Oke, posisikan begini. Terus kamu pegang ini tibianya. Terus ini kamu fiksasi di sini. Ini kamu gerakan ke bawah. Ini gerakan ke sini bersamaan. Ya, bersamaan. Hati-hati, kamu jangan arahkan ke sana karena ini ada fleksi. Ini jadi arahnya ke sini. Berarti ditarik gini Bu. Yang ini dorong. Ini dorong, Ini narik. ini ke sini. Kalau kamu dorongnya ke sana, nanti fleksi. Gerakannya ini fleksi. Ya kan? Nariknya ke arah bawah. Arahnya ke sini. Iya, tetap diagonal. Jadi bawa ke sana. Kalau kamu bawanya ke sana, jadinya fleksi. Iya. Ini tetap ke sini. Ya, ini ke sini. Bukan ke sini. Kalau ke sini nanti fleksi kan? Ditariknya biar kerasa aja tuh gini. Iya, kita ini. Nah, kemudian kita ngerasain kepotong. stabil nggak? Nggak sengaja kepencet. Kalau nggak stabil tuh lebih Ih, jauh tapi atau langsung gimana? kok Iya, poin. jauh. Kan juga posterior kan tadi kita. Iya, tapi coba lihat teman-teman. Kalau pengen tahu rasanya, kamu coba hitungan ini, kamu rasain. Perbedaan. Iya, perbedaannya. Jadi tahu, oh ini kok tadi, ini kok stabil ya, ada kayak ke kunci. Ini kok enggak ya, gitu. Jadi kamu bisa ngerasain. Ya makanya memang kalau mau coba, iya kalau coba jangan satu, banyak teman, gitu ya. Jadi caranya. Oke. Terus berikutnya Good practice. Oke. Good practice. Nah, ini aktif ya. Jadi posisikan fleksi hip, fleksi ini dua-duanya. Fleksi hip, fleksi ini. Ya. Angkat begini. Kemudian pasien diminta untuk tetap mempertahankan posisi ini pada saat kita lepas. Ya. Jadi aba-abanya adalah nanti posisikan seperti ini pada saat tangan saya dilepas. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Ketika dia positif adalah satu ada yang drop ke bawah kayak gini. Positif ketika. Kalau ini begini berarti dia Berapa second? itu kelihatan kok. Oh berarti kalau misalkan diletakkan langsung di Iya, jatuh, langsung jatuh. turun. Iya, jatuh turun. Udah turun. Dikit kan? Kita juga ini posterior kan? Iya kan dia posterior juga emang dari awal emang. Oh iya emang dia posteriornya masalah gitu. Anterior sama posterior berarti dia masalah. Gitu. Dulu. Oke begitu. Ya makasih ya Mbak. Coba teman-teman dirasain sama temennya. Sudah rasain. Sudah rasain. Coba dirasain. Ngapain? Sini aku rasakan Mas. Pas nih ya. Tuh. Oh ada lebih tinggi. Iya. Yuk ini ada